qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Hisab diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini satu hari kita berapa kali kita melakukan kesalahan? Berapa kali kita mengucapin keburukan orang lain? Berapa kali kita berdosa melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kira-kira? Banyakan mana pahala kita sama dosa kita? Amal soleh kita sama amal buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diintrospeksi. Kalau memang orang itu cerdas, dia akan mengintrospeksi diri bahwa kekurangan saya hari ini banyak. Di esok hari saya harus bisa memperbaiki diri saya agar bisa menjadi yang lebih baik lagi. Begitu. Selama ini kita pernah nggak kayak begitu? Sebelum tidur nih, kita mikir, ya Allah, tadi saya melakukan kesalahan kepada orang, saya ngomongin orang, saya bentak orang. Ngomongin orang, ya, kalau kita gibahin orang, minimal daripada dosa ini, seperti kita menyetubuhi ibu kandung sendiri. Itu minimal gibahin orang, ngomongin orang, ya. Dan juga kita perbaiki diri kita agar kita tidak menggibahi orang. Kalau kita ada teman lagi ngibahin orang, ada mau sholat dulu, ada mau apa, yang walhasil orang yang ngomong sama yang dengar sama. Mereka semuanya saling memakan daripada daging saudaranya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, ayo introspeksi diri kita, jangan sampai kita meninggal dunia lebih banyak amal buruk kita daripada amal baik kita. Dan juga kita sekarang sudah ada di bulan Rajab. Mungkin kita sudah tahu keutamaan fadilah daripada bulan Rajab. Yang mana juga di bulan Rajab ini kan bulan istighfar, bulan ampunan. Kita minta banyak ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan kita di bulan Rajab ini tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir majlis taklim seperti ini, kita harus semangat, ya, harus semangat, jangan pada loyo-loyo, jangan lemes-lemes. Giliran kita nonton konser, nonton apa, awalnya mau tiket berapa ratus juta juga dibeli, berapa ratus ribu juga dibeli, ya. Tapi ini majlis yang gratis, kadang malas banget kita buat hadir. Betul apa enggak? Godaannya banyak dan ganjarannya surga, bukan piring. Ya, kalau ganjaran piring mungkin lebih mudah lagi kita datang, tapi ini ganjarannya surga. Kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Ghazali, ajar nama dibahas. Surga itu nggak gratis, kita harus beli dengan apa? Amal balik, amal soleh kita, amal baik kita, supaya kita bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rajab ini perbanyak amal soleh, jangan perbanyak tidur, jangan perbanyak main game, jangan perbanyak media sosial kita. Ya, kadang kita ini lalai, udah zaman akhir ini lalai, udah lebih banyak main game daripada amal soleh kita. Kita sholat duha nggak dari pagi, kita sholat malam nggak dari malam, kita sedekah nggak dari pagi atau dari siang. Itu yang harus diintrospeksi. Kita ngomong begini bukan berarti saya sudah melakukan, tapi saya ngomong seperti ini untuk saya pribadi dan juga kita semua. Kita tukar pikiran agar apa? Kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Karena Nabi Muhammad kan berkata bahwasanya orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan kehidupan setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, dia telah membangun apa di dalam surga? Bangun istana, punya kebun, apa segala macam. Nah, kalau orang yang cerdas, dia akan memikirkan setelah mati, saya punya amal banyak atau tidak, dan amal itu bisa menyelamatkan saya atau tidak. Mau laki, mau perempuan, banyak amalnya. Asalkan kita mencari ilmu, menuntut ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lagi di zaman-zaman begini nih, lagi minim-minim ilmu ya. Minim-minim ilmu apa? Akhir zaman ini banyak percekcokan. Dan kadang kita bingung mau ikut yang mana, mau ikuti siapa. Semuanya hampir kelihatan sama, semua sama. Yang hasil kita harus mempunyai guru, ya, harus mempunyai guru. Dan guru itu harus kita ikutin, harus kita pegang teguh, harus kita yakin. Jangan sampai kita mempunyai rasa suudzon kepada guru kita. Kita punya rasa suudzon sedikit aja kepada guru kita,
ilmu kita nggak bakal berkah, nggak bakal manfaat. Dulu ada ceritanya di depan murid-muridnya seperti ini, seorang guru dari luar bawa perempuan masuk ke dalam kamarnya. Perempuan yang bukan mahram masuk ke dalam rumahnya. Sebagian orang murid-muridnya ini udah suudzon aja lah. Wah, guru saya berzina. Wah, guru saya melakukan hal yang tidak senonoh, yang nggak bagus. Alhasil ada cuma beberapa murid yang setia, yang lain pada pergi. Yang lain pada pergi. Yang sebagiannya setia menunggu gurunya. Merasa husnudzon, nggak mungkin guru saya melakukan seperti itu. Nggak mungkin guru saya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nggak lama setelah mereka pulang, yang setia ngelihat gurunya keluar dari rumahnya mau bawa seekor kambing, bukan seekor wanita. Ini adalah sifat husnudzon kita kepada guru kita. Jangan sampai kita tidak setia. Al-wafa, ya, setia kepada guru itu mahal, apalagi setelah meninggalnya guru tersebut. Maka dari itu, ini yang hadir dari sini harus, ya, setia sama guru, harus juga mendengarkan apa kata guru. Jangan sampai sembarangan. Jangan sembarangan. Kalau seumpama kita sembarangan ikutin guru yang nggak jelas sanadnya, kita bakal tersesat. Apalagi zaman seperti ini, zaman penuh fitnah, harus kita punya guru yang benar-benar membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membimbing kita ke jalan yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau kita lagi pusing ya, punya permasalahan, kira-kira kita ngadunya bisa apa kalau bukan guru kita? Jangankan seperti itu. Kalau kita bingung guru, ntar kalau emang kita setia sama guru kita gak bakal nelfon kita atau menghubungi kita. Itu saking setianya kita sama guru. Maka dari itu harus, ya, pertama introspeksi diri kita. Setiap hari kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, harus istiqomah hadir di dalam majelis taklim, memuji Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, harus kita punya rasa setia kepada guru kita. Jangan pernah mengkhianati guru kita, jangan pernah punya rasa suudzon kepada guru kita. Kenapa? Karena hal itu bakal membuat ilmu kita tidak manfaat dan bakal menjerumuskan kita kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat, ya, dalam kebenaran, dalam kesabaran, harus sabar, harus dalam kebaikan, harus saling berwasiat, harus saling menegur. Dakwah ilallah adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah salah satu ibadah yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak antum, punya teman, punya saudara, ajak hadir majelis taklim. Hadir majelis taklim seperti ini, kita ajak satu orang, itu orang dapat pahala dan tidak mengurangi pahala kita. Terus kita dapat 2 orang, dapat 3 orang, kayak bisnis apa? Bisnis MLM, ya, kalau bahasa sekarang, ya. Seperti itu, kita dapat bonus terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita berbisnis dengan Allah, maka kita tidak akan kenal yang namanya kerugian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.